Ini alasan militer Venezuela tidak melawan saat diserang Amerika Serikat. Setelah operasi militer Absolute Resolve, perhatian publik dan pengamat militer tidak hanya tertuju pada bagaimana Amerika Serikat bisa menangkap Presiden Nicolas Maduro dalam waktu singkat, tetapi juga pada satu pertanyaan besar. Mengapa militer Venezuela nyaris tidak melakukan perlawanan? Padahal, Angkatan Bersenjata Nasional Bolivarian atau FANB memiliki lebih dari 150.000 personel aktif. Namun dalam sekitar 30 menit serangan pada tanggal 3 Januari 2026, kekuatan sebesar itu tampak lumpuh. Menurut analis militer, kondisi ini terjadi akibat kombinasi antara tekanan teknologi tingkat tinggi dari Amerika Serikat dan juga keretakan serius di dalam struktur militer Venezuela sendiri. Serangan dimulai dengan perang elektronik besar-besaran yang secara efektif membutakan sistem pertahanan Venezuela. Pesawat khusus milik Angkatan Laut Amerika Serikat menyerang radar dan juga jalur komunikasi utama, sehingga sistem pertahanan udara tidak mampu mendeteksi pergerakan dari musuh. Antena komunikasi penting dinetralisir sejak menit-menit awal, membuat para komandan di daerah kehilangan kontak dengan pusat komando di Caracas. Dalam kondisi seperti ini, pasukan di lapangan berada dalam kebingungan total, tidak mengetahui situasi sebenarnya dan tidak menerima perintah yang jelas, sehingga respons terkoordinasi menjadi hampir mustahil. Di saat yang sama, masalah internal di tubuh FANB memperparah keadaan. Selama bertahun-tahun, loyalitas militer lebih banyak ditunjukkan di ruang publik daripada di lapangan nyata. Banyak prajurit menghadapi tekanan ekonomi berat dengan gaji yang rendah, sehingga moral dan kesiapan tempur sudah rapuh sejak awal. Ketika ledakan pertama menghantam markas-markas militer utama dan kabar penangkapan Maduro menyebar dengan cepat, struktur komando langsung kacau. Tanpa kepemimpinan yang jelas, banyak perwira tingkat bawah memilih ragu-ragu, enggan mengambil resiko melawan pasukan Amerika Serikat yang jelas lebih unggul dan berpotensi menimbulkan korban besar tanpa hasil. Selain itu, muncul dugaan bahwa keheningan militer Venezuela juga dipengaruhi oleh dinamika di tingkat elit. Sejumlah laporan media internasional menyebut kemungkinan adanya komunikasi atau kesepakatan diam-diam antara sebagian jenderal dengan pihak Amerika Serikat. Dalam banyak kasus intervensi modern, unit militer kerap memilih menunggu arah kekuatan sebelum bertindak. Kecepatan luar biasa operasi pasukan khusus Amerika Serikat membuat hasil akhir tampak jelas sejak awal, sehingga sebagian komandan diduga memilih untuk tidak melawan demi menyelamatkan posisi atau masa depan mereka sendiri. Faktor terakhir yang tak kalah penting adalah kesenjangan teknologi yang sangat jauh. Militer Amerika Serikat datang dengan pesawat siluman, dukungan intelijen real-time, serta pasukan khusus yang dilengkapi penglihatan malam dan juga thermal. Serangan pun dilakukan saat kondisi listrik di beberapa wilayah terganggu, sehingga membuat pasukan Venezuela benar-benar beroperasi dalam kegelapan. Dalam situasi seperti ini, Amerika Serikat memiliki keunggulan penuh karena mereka bisa melihat dan bergerak bebas, sementara lawannya nyaris tidak tahu dari mana ancaman datang. Kombinasi antara teknologi canggih, efek kejut, dan kondisi internal yang rapuh inilah yang akhirnya membuat militer Venezuela tidak mampu memberikan perlawanan berarti dalam waktu yang sangat-sangat singkat.